Halo teman-teman, kami dari kelompok 5 mata kuliah akuntansi biaya semester 4 di Pancastia Banjarmasin. Kami beranggotakan 6 orang, terdiri dari saya sendiri, Oviana Tiovanti dengan NPM 1911 3220 215158 dan teman saya Amalia Sana dengan NPM 1911 3220 215901. Saya Dina Anissa dengan NPM 1911 3220 215212. Saya Joylia NPM 1911 3220 215964. Saya Mulinda Yubela Mega dengan NPM 1911 3220 215900. Saya Arya Belastari dengan NPM 1911 3220 215800. Di video kali ini kami akan menjelaskan tentang biaya standar dalam akuntansi biaya. Berikut penjelasannya, silakan simak. Definisi biaya standar. Biaya standar menurut Charter dan Usri 2005 adalah biaya yang telah ditentukan sebelumnya untuk memproduksi satu unit atau sejumlah unit tertentu. Jadi, biaya standar merupakan biaya yang direncanakan untuk suatu produk dalam kondisi operasi sekarang atau yang diantisipasi. Menurut blogger Ken dan Lin 2000, sistem biaya standar merupakan pengeluaran perusahaan yang ditentukan sebelumnya yang dibutuhkan dalam operasi atau untuk tujuan tertentu. Biaya standar adalah biaya yang ditentukan di muka, yang merupakan jumlah biaya yang seharusnya dikeluarkan untuk membuat satu satuan produk atau untuk membiayai kegiatan tertentu. Di bawah asumsi kondisi ekonomi, efisiensi, dan faktor-faktor lain tertentu. Manfaat biaya standar. Suatu sistem biaya standar dapat digunakan dalam hubungannya dengan perhitungan berdasarkan proses maupun pesanan. Menurut Charter USI 2004, biaya standar mempunyai manfaat yaitu 1. Menetapkan anggaran, 2. Mengendalikan biaya, 3. Menyederhanakan perhitungan biaya dan mempercepat laporan penyajian biaya, 4. Mengembalikan biaya ke persediaan bahan baku, barang dalam proses dan barang jadi, 5. Menetapkan tawaran kontrak dan harga jual, 6. Menurut Mulyadi 2009, sistem biaya standar dirancang untuk mengendalikan biaya. Kelemahan biaya standar menurut Mulyadi pada bukunya tahun 2009 bahwa tingkat ketaatan atau kelonggaran standar tidak dapat dihitung dengan tepat. Meskipun telah ditetapkan dengan jelas jenis standar apa yang dibutuhkan oleh perusahaan, tetapi tidak ada jaminan bahwa standar telah ditetapkan dalam perusahaan secara keseluruhan dengan keketatan dan kelonggaran yang relatif sama. Biaya bahan baku, tenaga kerja, dan BOP standar. Biaya bahan baku terdiri dari 1. Masukan fisik yang diperlukan untuk memproduksi sejumlah keluaran fisik tertentu atau lebih dikenal dengan nama kuantitas standar. 2. Harga persatuan masukan fisik tersebut atau disebut pula harga standar untuk mengubah kuantitas standar bahan baku menjadi bahan baku standar, maka perlu ditentukan harga standar bahan baku. Menurut Mulyadi, di dalam bukunya tahun 2009, harga yang dipakai sebagai harga standar dapat berupa 1. Harga yang diperkirakan akan berlaku di masa yang akan datang, biasanya untuk jangka waktu 1 tahun. 2. Harga yang berlaku pada saat penyusunan standar. 3. Harga yang diperkirakan akan merupakan harga normal dalam jangka panjang. Tenaga kerja standar. Menurut Mulyadi 2009, biaya tenaga kerja standar terdiri dari 2 unsur, yaitu pertama, jam tenaga kerja standar. Jam tenaga kerja standar dapat ditentukan dengan cara A. Menghitung rata-rata jam kerja yang dikonsumsi dalam suatu pekerjaan dari kartu harga pokok cost set periode yang lalu. Yang B. Membuat tes run operasi produksi di bawah keadaan normal yang diharapkan. Yang C. Mengadakan penyelidikan gerak dan waktu dari berbagai kerja karyawan di bawah keadaan yang diharapkan. Yang D. Mengadakan taksiran yang wajar yang didasarkan pada pengalaman dan pengetahuan operasi produksi dan produksi. Yang kedua, tarif upah standar. Penentuan tarif upah standar memerlukan pengetahuan mengenai kegiatan yang dijalankan.
kegiatan, kecepatan tenaga kerja yang diperlukan, dan rata-rata upah per jam yang diperkirakan akan dibayar. Menurut Mulyadi, 2009, untuk menentukan tarif upah standar dapat ditentukan atas dasar A. Perjanjian dengan organisasi karyawan, yang B. Data upah masa lalu. Dalam hal ini dapat dipergunakan sebagai tarif upah standar adalah rata-rata hitung, rata-rata tertimbang, dan median dari upah karyawan masa lalu. Yang C. Penghitungan tarif upah dalam keadaan operasi normal. Biaya overhead pabrik standar. Penentuan biaya overhead pabrik standar dengan cara menghitung tarif standar dengan melakukan pembagian antara jumlah BOP dianggarkan pada kapasitas normal dengan kapasitas normal. Selanjutnya, penyimpangan biaya bahan baku, tenaga kerja, dan BOP. Penyimpangan yang mungkin terjadi pada masing-masing elemen biaya produksi dengan biaya produksi standarnya. Adapun penyimpangan tersebut adalah 1. Penyimpangan biaya bahan baku. A. Penyimpangan harga bahan baku merupakan perbedaan atau selisih baik lebih besar maupun lebih kecil antara harga bahan baku yang sesungguhnya terjadi dengan bahan baku yang telah distandarkan. Penyimpangan bahan baku dapat dihitung dengan rumus SHB sama dengan HS dikali KS dikurang HST dikali KS sama dengan HS dikurang HST dikali KS. B. Penyimpangan kuantitas bahan baku merupakan selisih atau perbedaan antara pemakaian bahan baku sesungguhnya dengan pemakaian bahan baku yang distandarkan. Selisih kuantitas pemakaian bahan baku dapat dihitung dengan rumus SKB sama dengan KS dikali HST dikurang KST dikali HST sama dengan KS dikurang KST dikali HST. 2. Penyimpangan biaya tenaga kerja langsung. Penyimpangan biaya tenaga kerja langsung terdapat dua jenis, yaitu A. Penyimpangan tarif tenaga kerja atau labor rate variance. Penyimpangan tarif tenaga kerja langsung adalah perbedaan atau selisih antara biaya tenaga kerja dan tarif yang sesungguhnya terjadi dengan tarif tenaga kerja langsung yang sudah distandarkan. Selisih tarif upah langsung dapat dihitung dengan rumus STU sama dengan TS kali JS dikurang TST kali JS sama dengan TS kurang TST JS. Dalam hal ini, STU adalah selisih tarif upah langsung, TS adalah tarif upah langsung sesungguhnya setiap jam, dan JS adalah jam sesungguhnya untuk mengolah produk, serta TST adalah tarif standar setiap jam upah langsung. Jika TS lebih dari TST, maka STU tidak menguntungkan atau unfavorable. TS kurang dari TST, maka STU menguntungkan atau favorable. B. Penyimpangan efisiensi tenaga kerja atau labor efficiency variance. Penyimpangan efisiensi tenaga kerja adalah selisih atau perbedaan antara jam kerja yang sesungguhnya terpakai dengan jam kerja yang sudah distandarkan. Selisih efisiensi upah langsung dapat dihitung dengan rumus CO sama dengan JS kali TST dikurang JS kali TSI sama dengan JS kurang JST TSI. Dalam hal ini, CO sama dengan selisih efisiensi upah langsung, JS adalah jam sesungguhnya untuk mengolah produk, JST adalah jam standar untuk mengolah produk, TSI adalah tarif standar setiap jam upah langsung. Jika JS lebih dari JST, maka CO tidak menguntungkan. Apabila JS kurang dari JST, maka CO menguntungkan atau favorable. 3. Penyimpangan overhead pabrik. Penyimpangan overhead pabrik adalah selisih atau perbedaan overhead pabrik sesungguhnya dengan yang distandarkan. Penyimpangan jenis ini dapat dianalisa menjadi 3 metode selisih, yaitu metode 2 selisih two variance method. Dalam hal ini, selisih biaya overhead pabrik dibagi menjadi 2 macam selisih, yaitu 1. Selisih terkendali atau controllable variance. Selisih terkendali adalah selisih atau perbedaan antara biaya overhead pabrik sesungguhnya dengan anggaran fleksibel biaya overhead pabrik pada kapasitas standar. Rumusnya
ST sama dengan BOPS dikurang AFKS. Dalam hal ini, ST adalah selisih terkendali, BOPS sama dengan bio overhead pabrik sesungguhnya, AFKSD adalah anggaran fleksibel biaya overhead pabrik pada kapasitas gambar. Jika BOPS lebih dari AFKSD, maka ST tidak menguntungkan. BOPS kurang dari AFKSD, maka ST menguntungkan. 2. Selisih volume atau volume variance. Selisih volume merupakan selisih atau perbedaan antara anggaran fleksibel biaya overhead pabrik pada kapasitas standar dengan total biaya overhead standar atau biaya overhead pabrik yang dibedakan kepada produk melalui perkiraan barang dalam proses. Rumusnya, SV sama dengan FKSD dikurang KS kali P. Dalam hal ini, SV sama dengan selisih volume, AFKSD adalah anggaran fleksibel biaya overhead pabrik pada kapasitas gambar atau standar. KST sama dengan kapasitas standar, T sama dengan tarif total biaya overhead pabrik, dan KN sama dengan kapasitas normal. Jika KN lebih dari KST, maka SP tidak menguntungkan, dan KN kurang dari KST, maka SP menguntungkan. 3. Selisih atau trivariance method. Dalam metode ini, selisih biaya overhead pabrik digolongkan menjadi 3 macam selisih, yaitu yang pertama, selisih anggaran. Selisih atau perbedaan antara BOP sesungguhnya terjadi dengan tarif BOP kapasitas tetap dan variabel. Rumusnya, SA sama dengan BOPS dikurang KN dikali TP dikurang AS dikali TV. Dalam hal ini, SA sama dengan selisih anggaran, BOPS sama dengan biaya overhead pabrik sesungguhnya, AN sama dengan kapasitas normal, TP sama dengan tarif tetap per unit kapasitas, TV sama dengan tarif variabel per unit kapasitas. Jika BOPS lebih dari AFKS, maka SA tidak menguntungkan. BOPS kurang dari AKKS, maka SA menguntungkan. Yang kedua, selisih kapasitas. Selisih ini umumnya disebabkan oleh faktor eksternal yang tidak dapat dikendalikan oleh manajer pabrik, departemen, atau seksi sehingga tanggung jawab selisih ini umumnya berada pada manajemen puncak. Namun, jika selisih ini disebabkan oleh kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh manajer pabrik, departemen, atau seksi sehingga mesin-mesin rusak dan jam sesungguhnya rendah, maka tanggung jawab selisih ini berada pada manajer pabrik, departemen, atau seksi yang bersangkutan. Rumus perhitungan selisih kapasitas adalah sebagai berikut: SK sama dengan AFKS dikurang KS dikali P. Dalam hal ini, SK sama dengan selisih kapasitas, AFKS anggaran fleksibel biaya overhead pabrik pada kapasitas sesungguhnya, AS sama dengan kapasitas normal, T sama dengan tarif total biaya overhead pabrik. Yang ketiga, selisih efisiensi biaya overhead pabrik. Secara matematis, selisih efisiensi biaya overhead pabrik dapat dihitung dengan rumus SEBOP sama dengan KS dikali T dikurang KST dikali T. Dalam hal ini, SEBOP sama dengan selisih efisiensi biaya overhead pabrik, KS sama dengan kapasitas sesungguhnya untuk mengolah produk, KST sama dengan kapasitas standar untuk mengolah produk, T sama dengan tarif total atau tarif standar BOP setiap unit kapasitas. Jika KS lebih dari KST, maka SEBOP tidak menguntungkan. KS kurang dari KST, maka SEBOP menguntungkan. Selanjutnya, metode 4 selisih atau covariance method. Dalam metode 4 selisih, selisih biaya overhead pabrik digolongkan menjadi 4 macam selisih. Metode 4 macam selisih ini merupakan pengembangan dari metode 3 selisih. Perhitungan metode 4 macam selisih yaitu selisih anggaran dan selisih kapasitas sama dengan perhitungan dalam metode 3 selisih. Sedangkan analisis selisih, efisiensi BOP variabel dan selisih efisiensi BOP tetap digunakan rumus sebagai berikut, yaitu yang pertama selisih anggaran, kedua selisih kapasitas, ketiga selisih efisiensi BOP variabel. SABOP P sama dengan KS dikali TV dikurang KST dikali TV sama dengan KS dikurang KST TV.
Dalam hal ini, SLBOPT sama dengan selisih efisiensi biaya overhead variabel, KS sama dengan kapasitas sesungguhnya untuk mengolah produk, KST sama dengan kapasitas standar untuk mengolah produk, TP sama dengan tarif variabel BOP setiap unit kapasitas. Jika KS lebih dari KST, maka SLBOPT tidak menguntungkan. Jika KS kurang dari KST, maka SLBOPT menguntungkan. Yang keempat, selisih efisiensi BOP tetap. SLBOPT sama dengan KS dikali TT dikurang KST dikali TT sama dengan KS dikurang KST TP. Dalam hal ini, SLBOPT sama dengan selisih efisiensi biaya overhead pabrik tetap. KS sama dengan kapasitas sesungguhnya untuk mengolah produk, KST sama dengan kapasitas standar untuk mengolah produk, dan TT sama dengan tarif tetap BOP setiap unit kapasitas. Jika KS lebih dari KST, maka SLBOPT tidak menguntungkan. KS kurang dari KST, maka SLBOPT menguntungkan. Sekian video dari kami kelompok 5. Jangan lupa Like, comment, Share and subscribe. thank you. Dah.